polemik ya, yang masalah penertiban aset pemerintah ya, yang di rumah dinas yang sekarang ditempatin oleh Pak Nur Alam ya. Jadi saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan permasalahan ini ya. Yang pertama tentunya bahwa ini kan sebenarnya adalah masalah di internal pemerintahan ya, masalah internal pemerintahan, dan saya pikir itu diatur dalam mekanisme pemerintahan, khususnya terkait dengan aset ini ya. Jadi terkait aset yang sekarang ditempati oleh Pak Nur Alam, kita perlu jelaskan bahwa itu adalah statusnya adalah rumah dinas golongan 3, rumah dinas golongan 3 ya. Nah, rumah dinas golongan 3 ini memang untuk di seluruh wilayah Sultra ini banyak yang tersebar ya, banyak tersebar, dan itu di tahun 2014 itu sudah ada pengajuan DEM untuk rumah dinas. Jadi bukan cuma rumah itu, sebenarnya ada sekitar, kalau di datanya ini ada sekitar 16 rumah yang ditempati oleh para senior mantan pejabat di Provinsi Sulawesi Tenggara ya, yang sudah berdinas lebih dari 10 tahun lah gitu. Nah, itu diusulkan di DEM di 2014. Nah, para penghuni ini tentunya adalah orang-orang PNS atau mantan PNS yang tentunya berhak, karena di dalam PP 31 tahun 2005 bahwa rumah dinas golongan 3 itu bisa dialihkan kepada penghuninya. Jadi secara regulasi bisa. Nah, bagaimana cara pengalihannya? Yaitu dengan cara nanti dijual kepada mereka selaku penghuni. Nah, nanti pemerintah akan menetapkan harganya berapa yang harus dibayar oleh para penghuni. Nah, dari proses 2014 ini sudah berproses, dan mereka menunggu sebenarnya bagaimana tindak lanjut, yang menurut informasi bahwa ini sebenarnya tinggal satu langkah lagi baru selesai. Jadi saya pikir tidak perlu ada polemik ribut-ribut terkait ini, karena toh juga bahwa memang para penghuni rumah dinas golongan 3 ini bisa secara regulasi bisa mendapatkan ini, kemudian negara juga akan mendapatkan hasil dari penjualan ini. Nah, salah satu tentu pertimbangannya untuk dialihkan ini, salah satunya bahwa misalnya lokasi itu sudah tidak memasuki tidak masuk dalam rencana tata ruang wilayah. Misalnya tempat itu sudah bukan untuk kegiatan pemerintahan atau perkantoran, misalnya di situ sudah jadi kawasan bisnis atau perumahan, saya kira itu sudah tidak efektif lagi untuk di situ. Kemudian misalnya secara teknis juga bahwa aset itu tidak dimanfaatkan, atau tidak ada rencana untuk pemanfaatannya seperti apa. Jadi daripada dia menganggur ya, itu diatur dalam Permendagri 19 tahun 2016. Ya, daripada dia menganggur, ya salah satu solusinya yaitu barang itu diserahkan atau dialihkan kepada para penghuninya melalui mekanisme penjualan. Nah, kemudian terkait kedua, maksudnya kenapa ini menjadi rame? Ini kan juga menjadi pertanyaan. Kenapa cuma aset yang di situ yang disasar? Padahal kan banyak ini aset. Dari yang mau didem saja ini ada sekitar 16 rumah. Kenapa itu juga misalnya tidak datang disasar? Nah, ini yang kita mau menghindari persepsi misalnya ini ada motif politik lah atau seperti apa. Karena kalau kita berbicara tentang penertiban, ya harusnya kan serentak, jangan menyasar satu-satu gitu. Jadi harus dilakukan secara serentak. Jadi itu yang kami melihat bahwa saya pikir ini pemerintah seharusnya membuka ruang komunikasi dengan para penghuni atau ahli warisnya untuk bagaimana menyelesaikan proses ini. Karena saya pikir kan mekanisme DEM ini kan sesuatu yang sudah lazim. Bagaimana mantan pegawai atau pensiunan mendapatkan rumah-rumah dinas itu. Begitu.